Pada video ini kita akan membicarakan teknik eksplorasi yang kita manfaatkan untuk membandingkan sebaran data dari beberapa kelompok. Saya Bagus Hartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Kapan kita menggunakan teknik eksplorasi membandingkan ini? Ada dua kondisi yang umum ditemukan. Jadi yang pertama adalah kita punya data, memiliki data yang terdiri atas beberapa kelompok amatan. Jadi misalnya kita membandingkan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Jadi yang di perkotaan seperti apa, yang di pedesaan seperti apa, kita bandingkan. Atau kita bisa membandingkan waktu yang dihabiskan oleh menonton YouTube pada beberapa kelompok usia, anak-anak, remaja, orang tua misalnya. Jadi dan kita ingin tahu seperti apa distribusi dari masing-masing kelompok itu. Situasi yang lain adalah kita membandingkan pada dua atau beberapa waktu yang berbeda. Jadi misalnya pada masa pandemi ini kita ingin membandingkan tingkat penjualan harian dari para pengecer komoditas tertentu pada saat sebelum, kemudian pada saat masa puncak dari pandemi atau nanti setelahnya. Kemudian juga misalnya kita ingin membandingkan produktivitas dari karyawan di sebuah perusahaan pada saat sebelum dan setelah mereka memperoleh pelatihan. Jadi ini situasi-situasi yang bisa ditemui. Tentu saja tidak hanya ini, bisa lebih banyak dari ini lagi kasusnya. Sebagai ilustrasi, pada video ini kita akan menggunakan data yang kita dapatkan dari Fraser Institute. Itu berupa salah satu komponen dalam indeks kebebasan ekonomi, yaitu komponen regulasi. Datanya meliputi berapa indeks atau skor untuk komponen regulasi dari 162 negara. Kemudian nanti negara-negara itu akan kita kelompokkan ke dalam 4 wilayah, yaitu Eropa, Asia, Australia, Amerika, dan Afrika. Kalau kita punya data ini, cara yang paling sering dikerjakan adalah melihat berapa rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini selanjutnya kita plot. Jadi ada yang menggunakan bar chart seperti yang di sebelah kiri, ada juga barangkali yang memodifikasi menggunakan lollipop chart atau bentuk-bentuk yang lain. Yang jelas bentuknya adalah semacam batang ataupun garis tertentu yang tinggi rendahnya disesuaikan dengan skor atau rata-rata skor, sehingga kita bisa lihat Eropa itu skornya lebih tinggi dibandingkan Asia dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita membandingkan hanya menampilkan rata-rata ini, bar chart dan lollipop chart tidak memberikan informasi mengenai sebaran data. Jadi yang ada hanyalah ukuran pemusatannya. Rata-ratanya di Eropa lebih tinggi dibandingkan di Asia, Asia lebih tinggi dibandingkan di Amerika, Amerika lebih tinggi dibandingkan di Afrika. Tapi kita tidak bisa mengetahui individualnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kita memerlukan tools lain. Chart yang mungkin untuk bisa kita lakukan pertama adalah box plot. Jadi perbandingan ukuran pemusatan dari setiap kelompok bisa kita wakili melalui median. Median itu adalah garis tengah yang ada pada kotak dari box plot ini. Jadi ini adalah rata-rata untuk median untuk Amerika, median untuk Afrika, dan seterusnya. Sehingga kita tahu secara umum yang Eropa itu lebih tinggi daripada Asia, lebih tinggi dari Amerika, dan lebih tinggi dari Afrika. Tetapi tidak hanya itu,
kita juga bisa lihat variasinya. Misalnya, kita bisa lihat yang Eropa itu lebih eh, sempit, atau dengan kata lain variasinya lebih kecil dibandingkan negara-negara di wilayah lain. Misalnya Asia ini lebar sekali, atau bahkan Amerika. Ini ada beberapa outliers di sana. Jadi sehingga kita bisa lihat, selain menampilkan ukuran pemusatannya, kita bisa juga membandingkan mana yang homogen, mana yang heterogen. Jadi yang Eropa ini cenderung homogen, antara satu negara dengan negara lain skornya cenderung mirip. Tetapi di wilayah-wilayah lain ini lebih heterogen. Jadi eh, negara-negara di Asia misalnya ada yang skornya di atas 9, tapi ada juga yang hanya sekitar 5 saja atau mungkin 6. Berbeda dengan di Eropa yang range-nya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 setengah. Cara lain adalah menampilkan dalam bentuk density plot dari masing-masing kelompok. Jadi atau plot fungsi kepekatan peluangnya. Jadi kita bisa atur posisinya eh, bertingkat seperti ini, sehingga kita bisa lihat misalnya puncak dari density plot ini adalah kira-kira ukuran dari eh, pemusatan sebarannya, sehingga kita tahu Eropa yang paling besar. Dan yang menarik adalah kita bisa lihat kelompok-kelompok di masing-masing wilayah. Jadi misalnya kita bisa lihat untuk di Asia, sebagian besar ada di puncak yang sini, tapi ada beberapa negara yang punya skor besar. Jadi barangkali ada sekitar 20% negara ini punya skor yang besar, meskipun sebagian besar ada agak di sebelah kiri. Demikian juga dengan di uh, Amerika misalkan, ini juga ada kelompok barangkali negara-negara yang skornya besar, tapi ada juga yang umumnya ada di tengah. Kalau kita eksplorasi lebih jauh, yang ada di sebelah kanan ini biasanya atau sebagian besar ini adanya di Amerika Utara. Jadi sedangkan yang di sini ini kebanyakan didominasi oleh Amerika Selatan. Jadi ini kira-kira bagaimana kita melakukan eksplorasi sebaran yang lebih detail. Yang lain adalah ketika kita bekerja dengan density plot, kita tidak meletakkan pada posisi yang berbeda tadi, yang satu di atas yang lain, tapi kita melakukannya tumpang tindih. Jadi posisinya kita overlay dari satu kelompok dengan kelompok lain, jadi satu wilayah dengan wilayah lain. Ini misalnya density plot untuk Eropa dan Afrika, sehingga kita bisa lihat dengan mudah Eropa itu berada di sebelah kanan Afrika. Yang menjadi kendala tentu saja adalah pendekatan ini seringkali tidak cukup pas kalau kita memiliki banyak grup, karena akan tumpang tindihnya tidak mudah untuk kita lihat. Kalau hanya 2 atau 3 kelompok, ini barangkali tidak terlalu sulit untuk melihatnya, tapi kalau sudah 5, 6 dan sebagainya, tidak mudah untuk melihat ini. Sehingga box plot, kemudian ridge line tadi yang ditampilkan sebelumnya, itu akan memberikan informasi yang lebih mudah. Yang terakhir adalah penggunaan plot yang disebut sebagai violin plot atau plot biola. Violin plot ini merupakan gabungan antara density plot dengan box plot. Jadi gambar ini adalah ada density-nya, density plot, dan ada box plotnya.
density plotnya sendiri digambarkan dalam bentuk pencerminan dari plot aslinya. Jadi kalau misalkan tadi density plot itu bentuknya seperti ini, nah ini kita cerminkan. Jadi kita cerminkan kira-kira nah seperti ini. Sehingga kalau kita posisikan vertikal, kita akan dapatkan 4 violin plot seperti yang ada di gambar ini untuk masing-masing Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. Tentu saja kita bisa lihat posisi yang membentuk perut dari biola ini adalah ukuran pemusatannya. Jadi ukuran pemusatannya ada di bentukan yang menyerupai perut biola ini. Sementara arah pegangannya biola itu, jadi panjangnya kemana, kalau lebih panjang ke bawah itu berarti menjulur ke kiri, kalau lebih panjang yang ke atas berarti menjulur ke kanan. Kemudian overlay terhadap density plot itu menggunakan box plot ini akan memudahkan kita untuk melihat di titik-titik mana nilai kuartil 1, kuartil 3, dan mediannya, sehingga kita bisa memberikan eksplorasi dengan lebih jelas. Demikian beberapa tools yang bisa kita pakai untuk melakukan perbandingan sebaran dari 2 atau lebih kelompok amatan yang ada pada data kita. Semoga bermanfaat.